Bagaimana jika kota tertua di dunia sebenarnya tidak pernah benar-benar tidur? Bayangkan sebuah tempat yang telah menyaksikan darah pertama manusia, kebangkitan para nabi, jatuhnya kerajaan besar, hingga ramalan tentang akhir zaman. Semua itu mengarah ke satu kota, Damaskus. Kota yang berkali-kali hampir hancur, tapi selalu kembali hidup. Saat kerajaan besar runtuh menjadi debu, Damaskus tetap berdiri. Saat perang menyapu Timur Tengah seperti badai tanpa akhir, kota ini terus bernapas. Seolah ada sesuatu yang menolak membiarkannya mati. Dan semakin jauh kita menelusuri sejarahnya, semakin terasa bahwa Damaskus bukan sekedar kota tua. Ia seperti titik pertemuan antara iman, kekuasaan, dan sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Mengapa begitu banyak peradaban membangun tempat suci di lokasi yang sama? Mengapa nama Damaskus terus muncul dalam legenda, kitab kuno, dan nubuat akhir zaman? Dari kisah Qabil dan Habil, perjalanan Nabi Ibrahim, hingga legenda turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Semuanya seperti terhubung oleh pola yang sama. Dan pertanyaan paling mengganggu dari semuanya, bagaimana jika kota ini bukan sekadar saksi sejarah, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar? Sebuah tempat yang sejak awal menyimpan jejak tentang asal manusia, dan mungkin juga akhirnya. Malam ini, kita akan membuka lorong menuju salah satu misteri paling tua, paling gelap, dan paling mengganggu dalam sejarah peradaban manusia. Untuk memahami mengapa Damaskus disebut abadi, kita harus melihatnya bukan sebagai kota, melainkan sebagai jejak yang tidak pernah terputus. Di hadapan kita, peta kuno terbuka, garis-garis tua yang digambar oleh tangan manusia ribuan tahun lalu. Dan di atasnya, citra satelit modern menumpuk, presisi, dingin, ilmiah. Anehnya, keduanya menunjukkan sesuatu yang sama, lokasi yang tidak berpindah, pola yang terus berulang, dan kehidupan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Selama lebih dari 11.000 tahun, manusia datang, tinggal, membangun, dan tetap bertahan di titik yang sama. Bukan satu generasi, bukan satu peradaban, tapi ribuan lapisan waktu yang bertumpuk di satu tempat yang sama. Arkeolog menyebutnya sebagai salah satu pemukiman tertua yang terus dihuni. Namun kata tua terasa tidak cukup. Karena Damaskus bukan sekedar tua, ia adalah kesinambungan. Di banyak tempat lain, kota lahir lalu mati, ditinggalkan, terkubur, dan hanya tersisa sebagai reruntuhan. Tapi di sini, tidak ada jeda panjang dalam kehidupan. Setiap era tidak menggantikan yang lama sepenuhnya, melainkan menumpuk di atasnya. Di bawah jalan yang kita lihat hari ini, ada jalan lain. Di bawah bangunan yang berdiri, ada fondasi yang lebih tua. Seolah-olah Damaskus bukan dibangun ke samping, melainkan ke dalam waktu. Bayangkan berjalan di kota ini. Langkahmu hari ini mungkin jatuh tepat di atas jejak manusia ribuan tahun lalu. Di bawah kakimu, lapisan tanah yang menyimpan potongan tembikar, sisa dinding kuno, dan jejak kehidupan yang tak pernah benar-benar hilang. Para peneliti menemukan bahwa setiap lapisan tanah di Damaskus adalah catatan sejarah yang hidup. Bukan satu cerita, tapi ratusan cerita yang saling bertumpuk. Dan yang paling mencengangkan, tidak ada titik di mana kehidupan benar-benar berhenti. Selalu ada seseorang yang tetap tinggal, tetap hidup, tetap menjaga kota ini tanpa mereka sadari. Mengapa di tempat lain peradaban bisa hilang, tapi di sini tidak? Jawabannya tersembunyi pada sesuatu yang sederhana: air.
Damaskus berdiri di oasis yang dialiri Sungai Barada. Di tengah wilayah yang keras dan kering, air ini menjadi alasan utama manusia bertahan. Selama air mengalir, kehidupan tidak pernah benar-benar pergi. Inilah fondasi paling awal dari keabadian kota ini. Bukan tembok, bukan kerajaan, tapi sumber kehidupan yang membuat manusia selalu kembali. Dan setiap kali mereka kembali, mereka tidak memulai dari nol. Mereka melanjutkan sesuatu yang sudah ada. Ketika kita menumpuk peta kuno dengan data modern, kita melihat sesuatu yang hampir mustahil. Kota ini tidak hanya bertahan, ia mempertahankan identitas ruangnya. Jalur-jalur utama tetap sama. Pusat kehidupan tetap berada di titik yang sama. Bahkan beberapa pola permukiman masih mengikuti bentuk ribuan tahun lalu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa Damaskus tidak pernah benar-benar restart. Ia tidak pernah benar-benar runtuh total. Ia hanya berubah bentuk tanpa kehilangan inti. Seolah-olah ada sesuatu yang menjaga, bukan hanya bangunannya, tapi keberlangsungannya. Inilah yang membuat Damaskus berbeda dari kota manapun di dunia. Bukan hanya karena usianya yang mencapai 11.000 tahun, tapi karena ia tidak pernah mengalami kematian total. Ia adalah kota yang terus hidup, melewati perang, kehancuran, dan pergantian zaman. Setiap peradaban datang dengan identitasnya sendiri, namun tidak pernah benar-benar menghapus yang sebelumnya. Mereka hanya menambahkan lapisan baru di atas sejarah yang sudah ada. Dan dari sinilah muncul satu pertanyaan yang lebih dalam. Apakah Damaskus hanya bertahan karena faktor geografis, atau karena ia telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar kota? Sesuatu yang tidak mudah untuk dihapus dari dunia. Bayangkan, kita kembali ke titik nol sejarah manusia, saat dunia belum mengenal perang, belum mengenal dendam, bahkan belum memahami arti kehilangan. Di sanalah kisah ini dimulai, kisah dua anak pertama manusia, Qabil dan Habil. Tidak ada kerajaan, tidak ada pasukan, hanya dua saudara, dan satu pilihan yang mengubah arah sejarah selamanya. Namun, yang membuat kisah ini lebih dari sekedar tragedi keluarga adalah tempatnya. Banyak riwayat dan legenda menyebut satu lokasi yang terus muncul berulang kali. Sebuah gunung yang masih berdiri hingga hari ini mengawasi kota tertua di dunia. Gunung Qosyun, di atas Damaskus. Tempat yang dipercaya sebagian orang sebagai titik pertama darah manusia menyentuh bumi. Dari kejauhan, Gunung Qosyun tampak sunyi, hampir seperti penjaga yang tidak pernah tidur. Tapi ketenangan itu menipu. Di balik batu-batunya tersimpan cerita yang jauh lebih tua dari sejarah tertulis. Disinilah, menurut kisah yang diwariskan turun-temurun, Qabil berdiri menghadapi saudaranya sendiri. Tidak ada saksi, tidak ada aturan, hanya emosi yang tidak terkendali dan keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Dalam satu momen yang singkat, manusia untuk pertama kalinya melampaui batasnya sendiri. Bukan karena lapar, bukan karena bertahan hidup, tapi karena iri hati. Dan sejak saat itu, dunia tidak pernah benar-benar sama lagi. Namun, yang membuat tempat ini terasa berbeda adalah apa yang masih tersisa hingga hari ini. Di lereng Gunung Qosyun, terdapat sebuah gua yang dikenal sebagai Magarat Al-Dam, Gua Darah. Nama itu bukan sekedar simbol. Banyak yang percaya bahwa di dalamnya tersimpan jejak peristiwa pertama itu. Sebuah titik di bumi yang seolah menyimpan memori kekerasan paling awal umat manusia. Batu-batunya gelap dan dingin. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang pernah terjadi di sana dan tidak pernah benar-benar pergi. Sebuah pengingat diam bahwa sejarah manusia dimulai bukan hanya dengan kehidupan, tetapi juga dengan kematian. Pertanyaannya kemudian berubah dari apa yang terjadi menjadi mengapa di sini.
Mengapa kisah ini terus dikaitkan dengan Damaskus, kota yang sejak awal dikenal sebagai pusat peradaban, spiritualitas, dan kekuasaan? Apakah ini kebetulan atau ada pola yang lebih dalam? Seolah sejak awal, kota ini tidak hanya menjadi tempat manusia hidup, tapi juga tempat manusia pertama kali menghadapi sisi terdelap dirinya. Jika benar demikian, maka Damaskus bukan hanya kota tua, melainkan titik awal dari konflik yang akan terus terulang dalam sejarah manusia, dari generasi ke generasi. Dan disinilah semuanya menjadi lebih mengganggu. Jika darah pertama benar-benar tumpah di tempat ini, maka Gunung Kosyun bukan sekadar lanskap geografis. Ia adalah simbol dan pilihan manusia antara kebaikan dan kehancuran. Dan mungkin itulah alasan mengapa cerita ini tidak pernah hilang. Karena pada akhirnya, kisah Qabil dan Habil bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah cermin yang diam-diam masih memantulkan wajah kita hari ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah legenda ini benar, tapi apakah kita benar-benar sudah belajar darinya, atau kita hanya terus mengulangnya dalam bentuk yang lebih modern. Jika segmen sebelumnya membawa kita ke awal kegelapan manusia, maka Damaskus juga menyimpan sisi lain, cahaya yang terus kembali. Kota ini bukan hanya tempat darah pertama ditumpahkan, tapi juga tempat di mana manusia berulang kali mencoba menemukan Tuhan. Dari lorong-lorong sempit yang seakan membisikkan sejarah, hingga gerbang tua yang telah dilewati ribuan generasi, Damaskus seperti panggung diam dari pertemuan berbagai iman. Dan di antara semua kisah itu, satu nama muncul, Nabi Ibrahim alaihi salam. Sosok yang tidak hanya menjadi leluhur, tapi juga simbol pencarian kebenaran di tengah dunia yang penuh penyembahan. Bayangkan seorang manusia berdiri di tengah peradaban yang menyembah bintang, api, dan patung, lalu memilih untuk mempertanyakan semuanya. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan meski kisahnya tersebar di banyak wilayah, Damaskus sering disebut sebagai salah satu titik penting dalam perjalanan spiritualnya. Kota ini menjadi saksi bagaimana keyakinan tidak selalu diwariskan, tapi bisa ditemukan. Dari satu Tuhan, lahir garis panjang sejarah iman yang akan mempengaruhi miliaran manusia. Namun Damaskus tidak berhenti di sana. Ia terus menarik tokoh-tokoh yang berada di titik krisis, seolah kota ini memiliki magnet yang tidak terlihat. Berabad-abad kemudian, di gerbang timur kota, Bab Syarqi, terjadi sesuatu yang mengubah arah sejarah dunia. Seorang pria bernama Saulus, yang dikenal sebagai penganiaya pengikut ajaran Isa, berjalan menuju Damaskus dengan satu tujuan: menghentikan penyebaran keyakinan baru. Tapi di tengah perjalanan, sesuatu terjadi. Cahaya, suara, dan sebuah pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dalam sekejap, Saulus berubah dari pemburu menjadi penyebar, dari penentang menjadi rasul yang dikenal dunia sebagai Paulus. Dan sekali lagi, Damaskus menjadi titik balik, bukan hanya bagi satu orang, tapi bagi sejarah iman global. Di titik ini, satu pola mulai terlihat. Damaskus bukan sekedar tempat di mana sejarah terjadi, tapi tempat di mana manusia berubah. Dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang menantang keyakinan lama, hingga Paulus yang mengalami transformasi total. Kota ini seperti ruang persimpangan, di mana keyakinan diuji, dihancurkan, lalu dibangun kembali. Dan mungkin itu sebabnya, banyak dari kalian yang berdiskusi di video Kitab Henoch tentang asal-usul manusia, merasa bahwa di Damaskuslah jejak itu terasa semakin nyata. Seolah semua pertanyaan besar tentang manusia, asal, tujuan, dan akhir, bertemu di satu titik yang sama. Namun, jejak paling misterius di Damaskus bukanlah tentang apa yang telah terjadi, melainkan tentang apa yang dinantikan.
Di antara bangunan-bangunan kuno dan menara yang menjulang di Masjid Umayyah, ada satu yang dikenal dengan nama Menara Isa. Dan disinilah narasi berubah. Bagi jutaan orang, ini bukan sekedar simbol, ini adalah janji. Keyakinan kuno menyebut bahwa di tempat inilah Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, akan kembali. Bukan sebagai pengkhotbah, tapi sebagai penutup dari sebuah siklus panjang sejarah manusia. Sebuah momen yang tidak hanya mengubah satu kota, tapi seluruh dunia. Jika itu benar, maka Damaskus bukan hanya kota masa lalu. Ia adalah kota masa depan. Tempat di mana awal dan akhir seolah saling terhubung. Dari darah pertama manusia hingga harapan akan kedamaian terakhir. Dari konflik menuju penebusan. Dan mungkin itulah yang membuat kota ini begitu berbeda. Ia tidak pernah benar-benar diam. Ia terus hidup. Bukan hanya dalam sejarah, tapi dalam keyakinan. Jadi ketika kita berjalan di lorong-lorongnya hari ini, kita tidak hanya melewati batu dan bangunan tua. Kita sedang berjalan di antara lapisan waktu, di sebuah tempat yang mungkin menyimpan awal dan juga akhir dari cerita manusia. Pernahkah kalian berpikir, mengapa sebuah bangunan suci hampir selalu berdiri di atas reruntuhan bangunan suci sebelumnya? Di jantung Damaskus, Masjid Agung Umayyah tidak dibangun di tanah kosong. Di bawah ubin marmernya yang dingin, tersimpan lapisan sejarah yang lebih tua dari yang kita bayangkan. Sebelum menjadi masjid, tempat ini adalah kuil Romawi. Sebelum itu, pusat pemujaan yang lebih kuno lagi. Seolah titik ini tidak pernah benar-benar ditinggalkan, hanya diwariskan. Di lokasi yang sama, pernah berdiri kuil Jupiter, tempat pemujaan dewa petir Romawi. Dan jauh sebelum itu, berdiri kuil untuk Hadad, dewa badai dari peradaban kuno. 3 peradaban, 3 keyakinan, tapi satu titik yang tidak pernah berubah. Ini bukan sekedar kebetulan sejarah, seolah ada sesuatu di bawah tanah itu yang membuat manusia terus kembali, membangun, lalu mengklaimnya sebagai pusat hubungan antara langit dan bumi. Ada teori yang berbisik pelan bahwa lokasi ini adalah sebuah node, titik pusat energi bumi, tempat di mana sesuatu berkumpul, menguat, dan bisa dimanfaatkan. Maka setiap peradaban tidak benar-benar menghancurkan yang lama. Mereka menindihnya, mengunci kekuatan sebelumnya, lalu mengambil alih otoritas spiritualnya. Jika itu benar, maka setiap lapisan bangunan di sini bukan sekedar konstruksi, tapi tindakan kontrol. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya mereka coba kendalikan? Namun misteri tidak berhenti di fondasi. Di dalam masjid, berdiri sebuah ruang kecil yang menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Di sanalah diyakini terdapat relikui dari Yohanes Pembaptis, sosok penting dari tradisi sebelum Islam. Kepalanya, konon, disimpan di tengah bangunan ini. Mengapa sebuah situs Islam paling suci menyimpan peninggalan dari tokoh yang berasal dari iman sebelumnya? Ini bukan sekedar simbol, ini terasa seperti pesan. Sebagian menyebutnya sebagai diplomasi arsitektur, cara untuk menyatukan berbagai keyakinan dalam satu ruang. Tapi bagi mereka yang mencari lebih dalam, ini terlihat seperti kesinambungan rahasia. Seolah ada pengetahuan yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah tangan. Dari satu kekuasaan ke kekuasaan lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan mungkin yang diwariskan bukan hanya bangunan, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Lihatlah mozaik emas yang memenuhi dinding. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk hidup, hanya taman-taman luas, sungai yang mengalir, dan kota-kota sunyi. Banyak yang menganggapnya sebagai gambaran surga, tapi ada juga yang melihatnya sebagai sesuatu yang lain, sebuah peta, representasi dari lokasi-lokasi yang kini hilang dari sejarah. Jika benar demikian, maka dinding ini bukan sekedar dekorasi, tapi pesan yang menanti untuk dipahami. Di masa kejayaan Umayyah,
ilmu pengetahuan berkembang dengan kecepatan luar biasa. Mereka memahami bintang, cahaya, dan waktu, seolah sedang membuka sesuatu yang sudah lama terkunci. Tapi pertanyaannya tetap sama, dari mana asal semua ini? Apakah mereka menemukan kembali pengetahuan kuno, atau Damaskus sendiri adalah titik temu dengan sesuatu yang lebih besar? Jika semua ini terhubung, maka kita tidak hanya melihat sejarah, kita sedang melihat pola tentang kekuasaan, pengetahuan, dan sesuatu yang sejak awal tidak pernah benar-benar pergi. Ada kota-kota yang lahir, lalu mati, dan ada Damaskus yang berkali-kali hampir mati, tapi selalu kembali. Saat pasukan Mongol menyapu peradaban seperti badai yang tak bisa dihentikan, kota-kota besar runtuh tanpa sisa. Baghdad hancur, perpustakaan terbakar, dunia seperti kehilangan ingatannya sendiri. Namun Damaskus tidak benar-benar hilang. Saat Perang Salib menjadikan tanah ini medan perebutan iman dan kekuasaan, darah mengalir di jalanan. Tembok runtuh, bendera berganti. Tapi kota ini tetap berdiri. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat, yang menahan kehancurannya. Bukan tembok, bukan tentara, tapi sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam. Mungkin rahasianya bukan pada bangunan, tapi pada jiwa kota itu sendiri. Damaskus bukan sekedar kumpulan batu, jalan, dan pasar tua. Ia seperti organisme hidup yang menyerap setiap kehancuran lalu mengubahnya menjadi identitas baru. Setiap peradaban datang membawa keyakinan mereka. Mereka membangun, menghancurkan, lalu pergi. Tapi anehnya, mereka semua meninggalkan sesuatu. Romawi meninggalkan struktur, Umayyah meninggalkan cahaya emasnya, Ottoman meninggalkan jejak kekuasaan panjang, dan semua itu tidak saling menghapus. Mereka bertumpuk, menyatu, hidup berdampingan. Seolah Damaskus tidak pernah memilih satu identitas. Ia memilih untuk menjadi semuanya. Di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak berubah sejak ribuan tahun lalu. Sungai Barada River. Airnya mengalir melewati kota ini jauh sebelum sejarah ditulis, memberi kehidupan, memberi arah, memberi alasan untuk tetap tinggal. Tanpa Barada, mungkin Damaskus hanyalah tanah kering yang dilupakan. Tapi dengan aliran itu, kota ini berdenyut. Setiap peradaban yang datang mungkin membawa kekuatan, tapi mereka semua bergantung pada satu hal yang sama, air. Dan mungkin disitulah rahasia sebenarnya. Bukan kekuatan militer, bukan kejayaan spiritual, tapi kemampuan untuk terus mengalir. Namun hari ini, pertanyaannya berubah. Di tengah krisis Timur Tengah, perang dan kehancuran modern, Damaskus kembali diuji. Gedung runtuh, ekonomi melemah, generasi muda pergi, dan untuk pertama kalinya, dunia mulai bertanya, apakah kota ini akhirnya akan menyerah? Atau ini hanya satu siklus lagi? Karena jika kita melihat ke belakang, setiap kehancuran selalu diikuti oleh kelahiran kembali. Tapi ada satu hal yang berbeda sekarang. Dunia telah berubah, dan Damaskus tidak lagi menghadapi pedang dan kuda. Ia menghadapi sesuatu yang lebih sunyi, lebih lambat, lebih mematikan. Pertanyaan sebenarnya bukan lagi, apakah Damaskus bisa bertahan? Tapi, berapa kali lagi sebuah kota bisa bangkit sebelum akhirnya kehilangan jiwanya? Pada akhirnya, Damaskus bukan sekadar susunan batu atau tumpukan arsip sejarah yang berdebu. Ia adalah cermin bagi peradaban, cermin bagi kepercayaan, dan mungkin cermin bagi kita sendiri. Kota ini telah melihat segalanya, iman yang dibangun, kekuasaan yang runtuh, harapan yang lahir, lalu hancur.
Namun dari semua itu, satu hal tetap bertahan. Jejak manusia yang tidak pernah benar-benar hilang. Damaskus mengajarkan sesuatu yang jarang kita sadari, bahwa apa yang dibangun dengan cinta, iman, dan pengetahuan tidak benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk, menunggu untuk ditemukan kembali. Bayangkan, jika tembok-tembok kota tua itu bisa bicara. Mungkin mereka tidak akan berteriak, tidak juga memperingatkan. Mereka hanya akan berbisik, pelan, bahwa tidak ada yang benar-benar hilang selama masih ada yang mengingat. Setiap lorong sempit, setiap batu yang retak, setiap bangunan yang pernah runtuh menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar sejarah. Mereka menyimpan makna. Dan mungkin gerbang surga itu bukanlah sebuah tempat, bukan titik di peta, melainkan sebuah pengingat bahwa di dunia yang fana ini, keabadian tidak selalu berarti hidup selamanya. Kadang, ia hanya berarti tidak pernah dilupakan. Saya History Flash ID, dan terima kasih sudah menelusuri lorong waktu ini bersama. Tapi sebelum kita benar-benar pergi, ada satu pertanyaan yang mungkin lebih penting dari semua cerita tadi. Jika sebuah kota bisa menyimpan ribuan tahun memori, menyimpan iman, konflik, dan rahasia yang tak terpecahkan, lalu berapa banyak lagi kisah seperti ini yang masih tersembunyi di dunia? Apakah Damaskus hanyalah satu dari sekian banyak gerbang yang belum kita pahami? Atau justru kita yang belum siap untuk mengingat semuanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena terkadang jawaban paling menarik justru datang dari mereka yang berani bertanya.